Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu akademisi untuk penerus bangsa, dan masih bersama dengan Bapak Zubaidi. Bapak, kita lanjutin lagi ya Bapak ya. Iya. Sempat tertunda tadi membahas mengenai 18 karakter. 18 karakter itu yang mencakup atau yang seharusnya memang dijunjung oleh generasi penerus bangsa sekarang, atau seperti apa Pak? Oh iya. Jadi sebelum kita jelaskan 18 karakter, Iya, baik. itu kan bahwa bangsa yang maju biasanya itu dipengaruhi oleh karakternya. Iya, Jadi, betul. jadi negara Jepang maju mesti punya karakter, ya. Misalnya karakternya itu disiplin, kerja keras, kemudian etos membaca, dan lain-lain. Bangsa Korea waktu itu kalah dengan Jepang, tapi karena tetangga dekat melihat apa ya yang menyebabkan Jepang itu maju, dipelajari, akhirnya katanya orang Jepang itu kerjanya pekerja keras. Iya. Misalnya bekerjanya 12 jam per hari. Kata orang Korea, kita harus kerja lebih keras daripada orang Jepang. Nah, itu. Jadi ada karakter-karakter. Jadi nanti memang pemerintah kan sudah melalui beberapa kurikulum ya, sudah sangat menekankan pentingnya penekanan 18 karakter. 18 karakter itu hasil dari olah hati, olah rasa, olah karsa, ya, dan olah kinestika. Jadi kalau seseorang atau suatu bangsa itu akan maju kalau bisa mengolah hatinya, mengolah hati, kemudian mengolah rasa, mengolah pikir, ya. Pikir ini punya kemampuan harus diolah, dieksplorasi menjadi positif. Nah, itu memunculkan 18 karakter. Ya, saya sebutkan beberapa di antaranya adalah religius. Jadi anak muda sekarang, orang-orang muda Indonesia generasi milenial sekarang, Generasi Z ya Pak. generasi Z atau generasi Alpha nanti harus ditanamkan karakter religius dari kecil. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada penanaman karakter. Kalau dalam bahasa agamanya akhlak. Iya. Tapi memang harus diperkuat, ya, ditanamkan melalui pembiasaan. Jadi penanaman karakter itu harus dari dini, harus melalui tadi olah hati. Jadi moral knowing, akalnya ini harus dikasih pikiran-pikiran yang positif, tayangan-tayangan yang positif, informasi yang positif, kisah-kisah yang positif. Moral feeling, hatinya harus disentuh dengan pendekatan perasaan. Misalnya ngajarkan sifat cinta kebersihan. Karakter kebersihan kita kan masih rendah, ya. Kita itu masih minim kesadaran untuk bersih, ya. Itu ya harus ditanamkan, disentuh perasaannya. Oh, nanti ditayangkan misalnya film tentang banjir, dari kecil diajak ke tempat yang kotor-kotor, tapi untuk ditunjukkan, disentuh hatinya. Itu, nak, kalau orang tidak bersih itu begini. Misalnya karakter dermawan, orang peduli, kita punya sifat kepedulian, ringan berbagi, itu juga harus dari kecil, dari dini, sehingga disentuh perasaannya. Di sekolah dibiasakan iuran, walaupun entah 1.000 atau 500 rupiah, nanti ada perwakilan ngajak ke kawannya yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, memberi santunan. Memang harus dibiasakan dari kecil. Jadi kalau kata Ibu Ratna Megawangi itu, membentuk karakter itu juga seperti membentuk kemampuan kinestetik motorik. Kalau ingin melahirkan seorang pemain bola hebat, itu ya harus dari kecil dibentuk otot-ototnya, otot paha, otot kaki, otot leher. Seorang Lionel Messi, Ronaldo itu hebat pemain bola, itu tidak instan. Yang ada yang instan ya Pak ya. Dari kecil tuh dijaga di sekolah La Masia itu. Jadi kata Ibu Ratna Megawangi itu, ya otot karakter juga begitu. Karakter itu untuk anak mencintai kebersihan,
sadar tentang kebersihan harus dari bentuk ototnya, otot cinta kebersihan. Jadi sedikit tadi 18 karakter tuh saya sebutkan beberapa hal yang prioritas lah ya. Artinya kan bahwa 18 karakter itu kan diasumsikan kalau anak Indonesia, generasi muda Indonesia lewat sekolah, lewat perguruan tinggi punya 18 karakter itu akan bisa berkompetisi baik di tingkat lokal, di tingkat nasional, bahkan global itu. Jadi pertama misalnya disiplin. Orang yang disiplin insya Allah sih akan berhasil ya. Disiplin waktu, disiplin misalnya kalau kuliah disiplin menjalankan tugas, disiplin mematuhi aturan, disiplin menjalankan perintah agama misalnya. Kalau disiplin, orang disiplin sholat berjamaah misalnya. Kalau yang muslim ya, itu kan mengajarkan kedisiplinan ya. Itu tahap pertama disiplin. Kemudian ada jujur, sifat jujur. Kejujuran itu mesti akan melahirkan saling percaya. Kemudian kreatif. Orang yang kreatif itu insya Allah ya akan bisa udah beradaptasi ya Pak. Kemudian kerja keras, mandiri, demokratis. Kemudian dalam konteks kebangsaan, anak-anak diajarkan karakter cinta NKRI misalnya, cinta tanah air, semangat kebangsaan. Kemudian komunikatif ya, menghargai prestasi orang, respect. Jadi di negara-negara yang maju punya karakter respect, menghargai orang dan rasa tanggung jawab yang tinggi kalau diserahi tugas. Misalnya ya katakanlah kalau menjadi siswa megang OSIS, menjaga kepercayaan. Misalnya bendahara itu penting itu. Latihan untuk memahami hak dan tanggung jawab kewajiban di sekolah. Sehingga nanti kalau besar ya bisa bertanggung jawab. Tidak boleh melakukan pelanggaran moral ya, moral finansial, membuat laporan yang palsu ya. Itu terdengar seperti hal-hal yang yang mudah gitu ya Pak ya, tapi jarang begitu diperhatikan begitu ya Pak ya. Hal-hal karakter-karakter ini sering terdengar tapi ternyata belum banyak terrealisasikan ya Pak, masih menjadi perhatian ya. Dan salah satu bentuknya pun Bapak juga menuliskan buku mengenai karakter ini kan Pak ya? Mengenai karakter ini, dan di buku itu waktu itu apa Pak yang mau Bapak tekankan? Bahwa itu tadi asumsi yang pertama, mindset yang pertama atau mental model yang pertama, bahwa karakter inilah yang menyebabkan seseorang ya, atau suatu masyarakat atau suatu negara, suatu bangsa akan bertahan atau tidak, atau maju atau tidak, menjadi bangsa yang hancur, tenggelam atau tidak. Dan yang kedua, membangun karakter itu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Jadi memang harus menggunakan pendekatan, ada mikro, ada meso, ada makro. Pendekatan integralistik. Tiga pendekatan itu ya Pak. Jadi misalnya tadi saya sampaikan pendekatannya harus terpadu simultan. Misalnya secara akademik kalau di sekolah diajarkan ilmu akhlak, ya, atau penanaman budi pekerti. Jadi semua guru itu sebetulnya di luar mengajarkan akademisnya, misalnya guru matematika mengajarkan anak supaya pinter, terampil, punya sikap, punya wawasan matematika, tapi harus punya sikap matematis, punya karakter apa? Karakter objektif misalnya, itu bagian dari karakter. Jadi harus ditanamkan, semua guru itu harus punya tanggung jawab. Kemudian tadi harus secara terpadu ya. Pertama dengan moral knowing ya. Moral knowing itu dengan pengetahuan tadi tentang hal mana yang benar, mana yang baik, mana terpuji, yang tercela. Moral feeling, hatinya itu harus disentuh, pendekatan emosional. Dan moral action, learning by doing, praktek. Jadi saya tadi karakter cinta kebersihan, sederhana itu ya, tapi kan punya dampak besar. Kalau orang yang bersih itu mesti dia ya memiliki karakter. Makanya Allah mengajarkan inna yuhibbul mutatahhirin. Kita mau sholat harus wudu, harus bersih. Itu kan bersihnya itu bersih fisik, bersih hati, bersih akal, bersih semua. Dan itu tidak mudah karena harus moral knowing,
moral fearing, moral action. Dan selain pengajaran akademis harus habit. Habit itu pembiasaan. Bahasa Arabnya al-murunah. Habit and mind. Mentalnya, hatinya, pikirannya, mindsetnya, mental modelnya harus diisi. Bersih itu perintah agama, bersih itu dapat pahala, bersih itu tidak hanya di tempat ibadah, bersih juga di lingkungan, ya bersih. Terus habit and mind, habit and action ya. Habit action, pembiasaan dalam tindakan, praktek tadi. Misalnya kalau di sekolah ada kerja bakti, bersih-bersih. Dari TK diajari anak naruh sepatu di tempatnya, kemudian naruh tas di loker di tempatnya. Kan diajari bersih, cuci tangan dari dini ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang harus diterapkan dalam kehidupan tentunya ya Pak ya, untuk berkarakter ini tadi. Baik Bapak, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita jeda dulu ya Bapak. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.